Eh, Baik, Dokter Rita, Dokter Singgih, kita mulai acaranya ya sore hari ini. Acaranya adalah dalam format talk show ya, jadi mungkin teman-teman sudah menitipkan beberapa pertanyaan. Nanti Dokter Rita dan Dokter Singgih silakan untuk menanggapi. Dan sekali lagi kita sampaikan bahwa sesi ini adalah sesi diskusi, bukan menggantikan sesi konsultasi di poli masing-masing, sehingga harapan teman-teman juga menyikapi dengan lebih bijak. Artinya ketika ada sesuatu yang mungkin berbeda dengan yang disampaikan DPR, bisa dikomunikasikan dengan DPR masing-masing ya, karena pada dasarnya yang pegang rekam medis teman-teman adalah DPR masing-masing. Demikian. Baik, kita mulai ya Kak Alfred. Untuk teman-teman yang sudah menitipkan pertanyaan, mohon nanti bisa segera join, karena nanti pertanyaannya akan kita bacakan lebih awal. Dan untuk teman-teman yang belum sempat menitipkan pertanyaan, bisa mengetik di kolom chat. Semoga nanti masih ada waktu untuk bisa membahas. Ini tata tertib untuk Zoom sore hari ini adalah peserta dilarang absensi di kolom chat, karena nanti akan ada link absensi tersendiri yang kita kirim melalui grup dan kolom chat di tengah-tengah acara. Kemudian peserta menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan, kemudian dilarang share screen, kemudian dimohon mute mic-nya jika tidak diminta untuk di-open, karena supaya tidak mengganggu jalannya acara. Pertanyaan yang disampaikan melalui kolom chat dengan format nama, kemudian kalau narasumbernya, karena dua-duanya nanti kita akan mintakan pendapat, jadi tidak perlu ditulis, domisili saja mungkin ya, nama, domisili, kemudian pertanyaannya apa. Nanti akan ada satu peserta yang diberikan kesempatan untuk bertanya secara live, dan karena mengingat keterbatasan waktu, mohon untuk pertanyaan disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Next. Link feedback-nya sudah dikirim melalui ini ya. Nah, link feedback-nya sudah dikirim melalui grup juga ya. Silakan teman-teman nanti bisa mulai untuk mengisi, karena ini sangat penting untuk evaluasi kegiatan kami selanjutnya. Sudah dimulai. Ini sekilas kemarin yang kita kirimkan di grup ya untuk bahan pembelajaran. Mungkin sudah dibaca oleh teman-teman, sehingga pada sore hari ini teman-teman sudah punya bayangan kira-kira apa yang mau ditanyakan. Next. Next. Pertanyaan pertama adalah dari Kak Kuyit dari Lampung Utara. Apakah Kak Kuyitnya hadir? Sudah hadir, Kak Kuyit? Sudah ya, Kak Kuyitnya sudah hadir ya. Assalamualaikum dokter, istri saya SLE, kemudian apakah Sjögren syndrome ini termasuk jenis dari SLE, atau orang dengan SLE bisa juga terkena Sjögren syndrome? Untuk kesempatan ini, silakan mungkin Dokter Rita bisa menanggapi. Terima kasih, selamat sore kepada teman-teman Reli, kepada Dokter Singgih yang di sela-sela kesibukannya tetap memberikan waktu ya untuk hadir di sini. Juga terima kasih pada Pak Alfred dan Bu Yuliana untuk kesempatan ini. Baik, saya langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Kuyit ya dari Lampung. Istrinya SLE ya. Tadi apa pertanyaannya tadi? Istrinya SLE, kemudian apakah SS ini merupakan bagian dari SLE, kemudian apakah orang dengan SLE juga ada kemungkinan terserang SS? Iya, jadi memang SS itu ada dua ya, Pak Kuyit ya, dan teman-teman sekalian. Sjögren syndrome itu bisa primer, bisa sekunder ya. Dan memang kita tidak mengetahui yang mana yang terlebih dahulu yang tampak pada pasien ya. Kemudian kalau memang dia SLE, maka biasanya Sjögren syndrome-nya itu merupakan Sjögren syndrome yang sekunder. Namun kita juga harus melihat gejala-gejala yang lain ya. Apakah betul memang istrinya Bapak itu SLE dengan Sjögren
ataukah memang hanya Sjogren saja ya. Jadi banyak yang bisa nanti ada beberapa diagnostik ya, pemeriksaan yang bisa membantu selain kita cocokkan dengan keluhannya ibu ya Pak ya, begitu. Kemudian apakah seseorang SLE harus mempunyai Sjogren syndrome? Tidak harus, tidak selalu ya. Maka dari seperti keluhan, kondisi badan, dan dicocokkan dengan pemeriksaan penunjangnya, baru kita mengatakan, oh ternyata memang pada pasien lupus ini ada Sjogren syndrome-nya yang biasanya didominasi dengan keluhan yang utama adalah mata kering dan adanya mulut yang terasa kering. Itu yang dominan. Namun kalau memang berat ya bisa bermacam-macam keluhannya Pak Kuyit, demikian. Kemudian juga pada SLE dengan Sjogren syndrome itu biasanya selain keluhan secara badan ya, misalkan ada artritis, kemudian ada keluhan seperti kulit, kemudian ada mata kering, ada mulut kering ya, ada radang sendi ya, karena memang agak sedikit overlapping ya gejalanya. Namun kita bisa melihat itu dibantu biasanya nih Pak ya, biasanya selain dengan anates kita juga dibantu dengan pemeriksaan yang mudah. Ini biasanya anaprofile dibandingkan dengan kita menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan lain yang memang pemeriksaan tersebut seperti pemeriksaan mata dan pemeriksaan kelenjar ludah biasanya memerlukan prosedur yang lebih spesialistik demikian. Saya kira itu sementara jawaban dari saya, Mbak Yuli. Barangkali Dokter Singgi mau menambahkan, silakan. Monggo. Monggo Dokter Singgi, mungkin ada tambahan. Saya kira sudah sangat lengkap sekali. Cuma saya mungkin ini kan baru awal, mungkin saya mengingatkan para teman-teman semua yang hadir. Saya kemarin mendengarkan yang talk show yang sebelumnya ya, Dokter Lita yang dengan Dokter Faisal dan Dokter Eva. Iya. Saya lihat ada teman-teman yang menyebut nama penyakit ini dengan Sjogren. Nah, ini bacanya Sjogren aja, bukan Sjogren atau Sjogren atau apalagi ya, Sorgen, tapi Sjogren. Ya udah, itu dia dokter dari Swedia yang penemu pertama kali kasusnya. Itu aja sih, menambahkan untuk supaya selanjutnya nanti di masyarakat Sjogren padahal Sjogren begitu ya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Singgi, Dokter Rita untuk jawabannya. Semoga sudah jelas ya Kak Kuyit ya. Next, pertanyaan selanjutnya. Teman-teman nanti di akhir acara ada kuis ya seputar Sjogren. Aduh, saya takut menyebutnya jadinya. Ya, sebetulnya sudah betul. Kalau Bu Yuli udah betul Sjogren. Iya, betul. Jadi dibaca tulisannya ada Sjogren. Iya. Udah, gampang. Ada kuis ya, nanti teman-teman bisa berpartisipasi dan untuk hadiahnya ada 2 hadiah ya, 2 orang yang berhak mendapatkan pulsa 50.000 dari pihak sponsor. Jadi disimak ya, karena bahannya juga dari diskusi kita pada sore hari ini. Pertanyaan kedua dari Kak Vivi dari Bogor. Apakah betul Sjogren ini menyebabkan penuaan dini sehingga bisa mempercepat katarak dan menepos? Kak Vivi umur berapa ya? Mungkin bisa dibuka mic-nya. Sudah hadir belum ya Kak Vivi? Belum hadir. Kalau belum hadir mungkin kita skip dulu ya, karena kan yang bersangkutan mungkin mau mendengarkan jawaban langsung dari narasumber. Kak Nini Bogor, apakah sudah hadir? Sudah hadir ya? Ya. Kak Nini Bogor, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah saat ini mata saya berair terus, bahkan kadang sudah pakai kacamata, pandangannya buram seperti tidak pakai kacamata. Sudah pakai hair flash per 2 jam dan opulenta malam sebelum tidur. Beliau melihat di Google bahwa Hyloquin menyebabkan kekeringan mata, padahal oleh dokter imunologinya itu harus minum Hyloquin 1 kali sehari. Nah, bagaimana ini sebaiknya? Terus yang kedua,
saya mendapatkan obat Icarvis selain Airfresh dan Opulenta. Nah, Icarvis ini katanya kan perih. Beliau baru coba pakai 1 kali, perihnya itu sangat luar biasa, sehingga bahkan air matanya drojos dan sejam baru agak reda. Jadi beliau tidak berani pakai lagi. Padahal beliau baca Icarvis itu termasuk antibiotik yang berarti harus dipakai sampai habis. Sebaiknya bagaimana? Mungkin Dokter Singgih pertama menanggapi dulu, Dokter. Iya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa. Semoga Bu Niniknya ada ini ya, Bu Yuliana ya. Oh, Iya, ada ya. Iya. ada ya. Iya. Iya. Tadi yang nanya aging belum ada ya. Sjogren itu kadang-kadang bisa mirip lupus, namun memang tidak pada usia subur ya. Mungkin 50 ke atas gitu lebih banyak ya. Kalau Bu Nini mungkin umur berapa ya? Masih 30 tahun apa berapa ya Bu Yuli? Kan ini bisa menanggapi Dokter. Saya sudah 57, Dok. Oh iya, ya. Mohon maaf berarti cocok untuk Sjogren kalau memang ini benar Sjogren ya. Ini sudah didiagnosis sebagai Sjogren, Bu Nini? Sudah, saya Oh, udah sudah. tes ANA profile, ANA Nanti SSA-nya positif juga gitu ya. ya. Oh iya, baik. Terus tadi itu sudah pakai tetes mata buatan, bahkan pakai Icarvis ya. Icarvis itu imunosupresan ya, siklosporin. Tapi Ya, itu baru 1 kali saya pakai, Dok. ya. Saya sakit banget. Oh, kalau nggak cocok ya nanti disampaikan kepada dokter matanya ya. Kalau memang nggak cocok, ya itu imunosupresan yang mungkin pada pasien tertentu bisa membantu, tapi obat itu kan tidak semua orang bisa cocok ya. Kadang-kadang di awal itu nggak enak, tapi nanti setelah dipakai terus menjadi enak, itu juga bisa. Seperti itu ya. Ada orang kalau minum metotrexat awal-awal agak mual, muntah, bahkan pasien saya ada diare, tapi terus kemudian kita stop, pelan-pelan dia mulai lagi dan akhirnya bisa, itu juga bisa. Tapi kalau terlalu sakit ya jangan. Kemudian tentang hidroksikloroquine ya, saya nggak nyebut merek ya, Bu Yuli, itu generiknya hidroksikloroquine. Memang ada yang menulis seperti itu, dia menyebabkan kekeringan, tetapi ternyata kalau saya baca ya, penelitian-penelitian itu masih kontroversi. Ya, jadi apakah itu menyebabkan kekeringan atau tidak, itu sepertinya kontroversi ya, bahkan memang biasanya kita memakai itu dan efeknya baik ya. Nanti apa namanya, memang kalau tadi soal mata ya, memang susahnya ya, memang Sjogren itu untuk benar-benar mengobati untuk matanya supaya nggak kering itu kadang-kadang memang susah, sehingga kalau mungkin nanti dengan apapun juga nggak bisa, ya akhirnya memang kita harus tetap dengan air mata buatan itu, terserah mereknya, pada akhirnya seperti itu. Nah, itu tadi kan Sjogren itu kan juga kan autoimun ya, jadi imunnya berlebihan. Makanya ada sampai tetes mata yang imunosupresan, penekan imun, yaitu siklosporin atau mereknya Ibu tadi sudah sebutkan ya Bu ya, ya apa Icarvis tadi ya. Kita yang mungkin dokter hematologi malah kurang memakai itu, yang dokter mata justru memakai itu ya. Tapi memang kami selalu berhubungan dokter mata dan dokter hematologi untuk Sjogren ya. Jadi tentang hidroksikloroquine tadi kita bisa nanti kalau menurut saya itu coba digunakan sampai berapa lama, nanti apakah memang memburuk atau membaik. Jadi jangan di awal kita sudah oh ini gini gitu karena Mbah Google ya. Tapi kalau saya baca penelitiannya memang belum belum sampai pada kesimpulan bahwa ini menyebabkan kekeringan mata. Demikian Saya dari udah saya. setahun sih, Dok, mengkonsumsi itu. Sudah 1 tahun. Hyloquine. Iya. Apakah Anda merasa bahwa kekeringan matanya bertambah? Pernah Atau tetap berkurang aja? dan sekarang seperti semula gitu. Ya, mungkin bukan karena Hyloquine-nya bisa juga Gitu ya. Memang ya itu tadi kadang susah dan pada akhirnya mungkin kita ya udah kita pakai air mata buatan aja supaya nanti korneanya nggak rusak, misalnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Terima kasih Dokter Singgih. Dokter Rita mau menambahkan? Sama-sama.
Mungkin kalau dari saya sih usul Ibu kan juga dipegang biasanya ya dokter mata ya dokter imun, kemudian kalau menurut hemat saya sama dengan dokter Singgi. Jadi kita kan kadang-kadang begitu kita membaca suatu teks, kemudian lantas pikiran kita terdriving ke sana ya Bu ya. Nah kita nanti akan bisa minta pendapat ke dokter mata karena mereka bisa melakukan beberapa tes mata Bu, seperti Schimmer test ya, Roos-Bengal test itu digunakan untuk menilai kekeringan matanya Ibu, derajatnya sampai dengan seberapa. Karena pemakaian sudah 1 tahun, tentunya diperlukan evaluasi yang berkala ya. Ya, Bagaimana Dok, misalkan supaya juga dokter mata bisa mengambil suatu tindakan apakah memang ikertis itu sudah harus sedemikian rupa diberikan gitu sehingga apa namanya keluhan Ibu membaik. Namun kalau tidak membaik disampaikan saja Bu, tidak ada masalah. Nanti barangkali ini bisa dilakukan suatu koordinasi dengan dokter imunologi. Kemungkinan apakah Ibu masih memerlukan obat tambahan di luar hyaluroquine atau bagaimana, atau di luar hidroksikloroquine atau bagaimana. Karena kita tidak bisa memaksakan, kan suatu obat itu kadang bisa bersifat sangat individu ya. Mungkin dari dokter mata menilai Ibu tidak terlalu banyak kemajuan dengan tetes air mata buatan dan dengan pengobatan tersebut ya. Jadi dalam hal ini diperlukan tailoring terapi lebih lanjut dan komunikasi antara dokter yang menghandle imun Ibu dengan dokter matanya. Saya kira itu Bu Nini. Jadi Ya. bisa Terakhir- mungkin nanti berkomunikasi terakhir ya. saya memang kadar air mata tetap 0. Jadi kanan kiri itu 0. Kanan kiri 0. Iya. Ya, mungkin itu yang menyebabkan dokter mata barangkali berkesimpulan memberikan obat imunosupresan tersebut. Namun kalau ini tidak cocok, ya nanti Ibu bisa komunikasikan lagi dan dokter mata bisa berkomunikasi dengan dokter imun Ibu. Barangkali diperlukan obat tambahan di luar hyaluroquine sebagai obat untuk SS-nya ya Bu ya, gitu. Itu seperti itu sih. Ya, terima kasih. Terima Iya, kasih Dokter sama-sama. Rita, Dokter Singgi. Iya. Sudah jelas ya Kak ya. Semoga bisa membantu. Iya, mungkin saya boleh nambahkan ya. Iya. Saya nggak tahu mungkin tanya sama dokter mata itu kan di sudut mata itu kelenjar air mata itu kan apa namanya ada muaranya, Iya, ada ada titik. muaranya. Nah Ya. itu mungkin bisa dikasih plak gitu biar mungkin. Ditusuk ya? Kayak Ya. ditusuk atau Tapi kalau ditusuk kan sementara, kalau itu ada alatnya gitu. Oh. Mungkin bisa ngobrol sama dokter matanya kalau memang masih ada air matanya, karena memang kan tipenya dry eye itu macam-macam, ada yang memang sudah habis, kalau udah habis ya gimana lagi, harus dikasih dari luar. Ya, jadi saya setuju Dr. Lita, jadi memang harus kita komunikasi. Makasih. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Dok. Next Kak. Dari Kak Ferdi Arvini dari Jakarta, ini pernah baca tentang Sjogren syndrome yang terkena adalah kelenjar-kelenjar eksokrin. Nah, apakah kelenjar eksokrin pankreas juga bisa terkena? Jika iya, apakah gejala yang dirasakan dan apakah pemeriksaan yang harus dilakukan? Dokter Rita mungkin bisa menanggapi. Iya, saya sudah baca sih ini pertanyaan, kemudian saya coba saya browsing ya, cuman saya tidak menemukan atau belum menemukan ini kelenjar eksokrin ya, terutama yang terkena di area pankreas. Sedangkan kita tahu sendiri pankreas tersebut merupakan salah satu organ yang andai kata dia bisa terkena suatu dampak dari inflamasi salurannya oleh serangan atau infiltrasi sel limfosit T maupun sel limfosit B seperti kelainan glandular yang ada pada mata dan pada kelenjar ludah, itu kok saya tidak terlalu ada ya yang saya baca seperti itu. Sedangkan pankreas sendiri kan dipergunakan atau menghasilkan produk yang bermacam-macam, di mana salah satu di antaranya mungkin manifestasinya bisa
gangguan pankreas bisa terkena diabetes mellitus gitu ya. Namun apakah kelenjar eksokrin di pankreas tersebut bisa kena dampak dari Sjogren syndrome, hal itu tidak tersebutkan di dalam literatur. Namun ini saya sampaikan juga, barangkali Dr. Singgi ada pengalaman membaca, terus terang untuk pasien saya tidak pernah mendapatkan hal tersebut. Mungkin Dr. Singgi ada pandangan lain, Dok, untuk pertanyaan dari pasien ini. Ya, baik, Dr. Lita. Jadi memang belum ada memang penelitian epidemiologi, banyak pasien kena pankreatitisnya gitu, memang nggak ada. Tapi ada misalnya mungkin kayak laporan kasus, yaitu radang pankreas atau pankreatitis. Kalau akut atau baru terjadi itu yang ya heboh kayak orang sakit mah lambung, tapi mual, muntah, nyeri, wah pokoknya terganggu tuh perutnya sampai harus diinfus masuk rumah sakit. Kalau yang kronis itu ya enggak terlalu seperti itu, tapi tidak terlalu. Ya, tapi itu jarang sekali memang, dan saya juga nggak pernah dapat tuh Dokter Lita. Biasanya Sjogren itu memang jarang yang heboh, ada tapi ya jarang. Maksud saya kalau pankreas memang saya nggak pernah dapat ya. Terus kemudian juga ada hubungannya sedikit, dan ini saya pernah dapat Dokter Lita, yaitu dengan kanker pankreas. Tapi itu hubungannya ya ada laporan kasus, jadi jarang. Jadi jangan teman-teman nanti sakit takut gitu ya. Saya pernah punya pasien dengan SLE Sjogren dan akhirnya ada pancreatic cancer, tapi memang sudah umurnya sudah 80, dan apakah itu hubungannya dengan Sjogren itu sepertinya saya juga tidak bisa memastikan hal itu ya. Jadi kalau menurut saya karena kejadiannya sangat kecil, kalau gejala eksokrin itu memang yang utama ya seperti tadi Dokter Lita sampaikan, ya di mulut, ya di mata. Ada juga sebagian kecil mungkin Dokter Lita nanti lebih pengalaman dari saya. Tapi ini juga jarang. Tapi ini masuknya ke dokter kandungan. Mohon maaf ya. Jadi kalau berhubungan dengan suami kok nyeri gitu. Itu namanya dispareunia. Nah, kadang-kadang kelenjar-kelenjar eksokrin, mohon maaf, di kemaluannya wanita, ini banyak wanita, jadi saya nggak apa-apa ya bilang vagina ya Dokter Lita ya, itu bisa jadi kering, jadi saat berhubungan dengan suami, itu nyeri, namanya dispareunia. Tapi itu juga jarang. Tapi nanti kalau ibu-ibu ada temannya kayak gitu, jangan lupa jangan-jangan Sjogren ya, ditanya mulutnya kering nggak apa. Tapi memang jarang. Memang tetap masuknya kita tuh tetap ke mata sama mulut. Jadi yang jarang-jarang itu jangan terlalu banyak dipikirkan. Biar dokter aja yang memikirkan. Jadi kalau ke dokter tuh tanya apa semua. Kalau perlu dari rumah ya Bu Yuli ya udah nulis dulu. Ya. Mau nanya ini. Ya. Saya baca catatan biasanya. Iya, ya, terima kasih Dokter. Ya, terima kasih Dokter, semoga bisa membantu ya. Next kalau misalnya ada perkembangan lebih lanjut pasti akan kita sempatkan juga untuk membahas ya Dokter ya. Saya tertarik tadi dengan statement dari Dokter Singgih yang mengatakan bahwa bisa ada beberapa kasus yang mengakibatkan sakit ketika berhubungan atau kurang nyaman ketika berhubungan. Ada pertanyaan dari Kak Nailah, ini saya potong kompas ya Kak. Ada pertanyaan dari Kak Nailah yang mengatakan bahwa beliau mengalami salah satu manifest ini. Dan apakah ada perlakuan khusus atau adakah cara supaya mengurangi rasa tidak nyaman ketika berhubungan ini Dokter? Dokter Singgih mungkin bisa menambahkan. Yang ada ya? Iya ada. Oh ada tadi ya. Ini tadi sudah dianukan belum ya? Belum, ini ya? Ini menyusul Dokter. Kebetulan iya. karena Dokter membahas saya. Oh iya pas ya. Iya. Nyambung ini. Iya mungkin yang untuk vagina itu memakai lubrikan ya. Memakai lubrikan ya, itu yang saya tahu sih. Lubrikannya mungkin nanya sama dokter kandungan, saya nggak tahu, Dokter Lita lebih tahu dari saya. Lubrikan itu apa? Istilahnya apa, Dokter Lita?
apa kalau bahasa Pelumas. Indonesia bukan pelumas ya, Pelumas. Emas Ya. ya. ya, betul. Jadi pelumas ya. Terus kalau mulut kering itu kan memang ya minum banyak-banyak. Terus bisa pakai permen yang no sugar, yang mengandung apa istilahnya silitol ya, pakai silitol. Kayaknya ada mereknya apa gitu. Kayaknya ingat saya dulu di Indomaret itu ada iklannya di TV, tapi saya sudah lupa lagi. Itu juga bisa membantu seperti itu. Terus ini yang ditanyakan apa ini? Ada yang Sesat, ya, apa lagi? sama pencernaan tuh. Pencernaan. Apa nih? Susah Tiba-tiba susah BAB. pencernaan, susah BAB. Iya ya, jadi memang Sjogren bisa terjadi seperti itu semua, tetapi kita juga harus mikirkan ada nggak hal yang lain ya, diskusi dengan dokternya ya, bisa juga pencernaan, susah BAB karena psikis juga bisa, tetapi memang bisa karena pencernaan memang terganggu ya pada Sjogren, tapi tidak semua ya memang. Jadi memang juga udah sayur-sayuran, buah-buahan, air putih sudah cukup semua. Mungkin yang belum cukup olahraganya. Jadi memang harus bergerak juga meskipun tidak boleh yang berat ya. Terus apa nih? Sesak. Jadi memang Sjogren bisa terkena penyakit paru yang istilahnya interstitial lung disease. Misalnya ada batuk-batuk dikit, belum sesak, batuk-batuk dikit tapi kok terus-menerus. Nah, itu nanti ketemu sama dokternya, kita periksa, kita pakai stetoskop, kita dengerin di depan, di belakang. Mungkin kalau ada bunyi, nanti kita foto, tapi kadang-kadang lebih bagus kalau kita pakai CT scan, high resolution CT scan. Apakah parunya ada masalah, atau mungkin kena infeksi paru, kok sesak, itu juga bisa. Jadi kan memang kita harus namanya orang autoimun, kadang minum imunosupresan, imunnya jadi turun, akhirnya terkena infeksi gitu, itu juga bisa. Jadi memang kita tidak bisa, oh ini pasti itu. Jadi dokter itu pasti berusaha ya untuk mencari apakah benar karena ini, apakah benar karena itu, seperti itu. Kemudian untuk tiba-tiba sakit menelan, selain minum apa ya dok, kalau sakit sekali mungkin bisa minum paracetamol. Kalau untuk nyeri ya, misalnya malam-malam mengurangi untuk nyeri. Terus ya memang kalau minumnya banyak memang sering kencing ya. Jadi memang susah ya kalau minumnya malam itu banyak, malam ya bolak-balik kencing. Tapi semoga jangan apa namanya, semoga jangan bukan diabetes ya. Jadi kadang kan kita harus check up juga seperti itu. Ya. Kemudian untuk remisi. Ya, jadi remisi itu ada kriterianya, namanya ESSDI ya. Jadi itu dari apa namanya, dari Euler ya. Jadi Euler, jadi termasuk apa tadi, matanya seperti apa, keluhan yang lain misalnya nyerinya sudah hilang atau tidak, terus kemudian juga ada apa namanya, kelenjar, misalnya pembersihan kelenjar, terus kemudian ada masalah kulit, ada masalah saraf, nanti dicek juga labnya, misalnya apa, ada anemia, leukositnya bagaimana, dan seterusnya. Jadi cukup banyak ya, tapi memang yang paling umum ya kekeringan-kekeringan yang tadi itu yang kita ini kan ya, karena kadang kalau Sjogren itu kan memang lebih banyak kelenjarnya, tetapi sebenarnya kadang-kadang memang ada yang keluhan sistemik, organ-organ yang lain yang karena kita nggak kurang peduli, dokternya mungkin juga lupa, nah kita juga tidak menyampaikan, nah akhirnya apa namanya, dianggapnya ya cuma udah keringnya
nggak apa-apa, berarti Sjogrennya sudah oke gitu. Padahal tadi ya misalnya sendi paru juga kadang-kadang bisa dalam masalah ginjal dan seterusnya. Jadi memang ini penyakit sistemik, juga pengecekannya juga sistemik. Jadi kita tidak ke dokter mata saja. Seperti itu kira-kira ya. Terima kasih Dr. Singgih sangat menjawab banyak sekali tadi pertanyaan dari Kak Naila. Mungkin Dr. Rita, apakah ada yang mau ditambahkan dengan pertanyaan Kak Naila tadi? Iya, selamat sore Bu Nela Tresnawati. Jadi kalau dilihat dari gejalanya atau keluhannya banyak ya Bu ya. Jadi yang pertama kemungkinan kadang kita harus mengontrol stres ya. Saya kira karena ini Sjogren itu kan bukan hanya kena mata sama itu aja, tapi dia juga sama dengan lupus ya. Jadi dia ada derajat-derajat yang agak berat dan sistemik ya. Dan kita sendiri juga sebagai dokter juga tidak mudah mengendalikan hal tersebut ya, seperti itu. Kemudian untuk kalau misalkan malam ya, kesulitan menelan, Ibu juga harus perhatikan apa namanya, posisi atau ketinggian bantal saat tidur ya Bu ya. Seperti itu, jangan terlalu tinggi bantalnya ya, karena itu biasa nanti mempengaruhi kenyamanan menelan di tubuhnya Ibu sendiri ya. Kemudian juga kalau mulut kering ya, kan kadang-kadang cari permen seperti yang bebas gula, kemudian malonitol kan susah. Ibu bisa gunakan seperti air jeruk ya Bu ya. Nah, air jeruk itu cari yang soft aja, jeruknya bisa jeruk baby atau bisa jeruk nipis tapi agak diencerin sedikit, itu bisa merangsang pengeluaran saliva gitu ya. Kalau kering banget itu biasanya juga ada beberapa obat kumur yang diciptakan untuk bersifat melembabkan, cuman saya lupa namanya. Jadi ada obat kumur khusus untuk pasien-pasien Sjogren yang biasa digunakan untuk melembabkan rongga mulut, Bu Naila gitu. Kemudian Ibu juga harus memilih apa ya, buah-buahan yang memang akan Ibu konsumsi. Misalkan saya sudah merasa banyak sekali Dok makan buah. Nah, apakah konsumsi buah-buahan Ibu itu sudah betul gitu ya. Jadi kalau bisa buah-buahan itu dikonsumsi 1 jam sebelum Ibu makan. Sebelum Ibu makan besar supaya dia bisa bekerja secara optimal untuk bisa melembabkan saluran cerna daripada saluran Ibu. Jadi harus ditakar, kemudian jangan dicampur sama buah, jangan dicampur sama sayur ya. Jadi buah sendiri, kemudian baru nasinya juga secukupnya saja, dan porsi sayurnya juga dipilih sayur yang berserat ya, namun tetap dijaga. Jadi jangan terlalu raw juga ya, menurut saya, agar menghindari terjadinya kasus atau gejala kolik pada ibu ya. Dan jangan lupa minum air putihnya harus cukup. Nah, bagaimana kalau problem sudah minum air putih sampai terkencing-kencing, tapi kok masih merasa seperti kayak badan ini bersifat seperti kering gitu ya kan? Ibu bilang kalau malam kan tadi Dr. Singgih ingatkan hati-hati juga gejala diabetes dan sebagainya ya, seperti itu. Ibu harus perhatikan lingkungan di sekitar Ibu, seperti misalkan pemakaian AC ya, temperaturnya betul-betul disetel dengan suhu yang tidak terlalu dingin sehingga tidak menyebabkan Ibu itu malah menjadi dehidrasi ya, seperti kayak kering, kemudian pengen pipis dan sebagainya. Ibu banyak minum tapi karena humidity kamarnya terlalu tidak dijaga, maka Ibu gampang sekali ke kamar mandi seperti itu. Kemudian apalagi ya, tadi ada saya lihat itu ada yang batuk-batuk, kemudian minum karena ILD tadi ya, interstitial lung disease ya, itu jenis pada Sjogren yang cukup agak bervariasi ya organ yang terkena. Itu ada yang minum obat batuk ya, ada yang minum obat batuk ibu dan anak. Coba teman-teman perhatikan bahwa dalam obat batuk itu ada antihistamin. Kadang-kadang antihistamin itu ya dapat menyebabkan penurunan jumlah daripada produksi kelenjar eksokrin ya, seperti kalau kita minum obat pilek gitu ya, terus terasa hidung kita kan kering gitu ya, terus mulut kita kering ya. Hati-hati untuk pemakaian obat-obatan batuk, jadi dikonsultasikan lagi kepada dokter yang sudah biasa menangani teman-teman sekalian. Saya kira itu Mbak Yuli, tambah Baik, dari dokter. saya untuk Bu Naila.
Ya, Ya, mudah-mudahan sekaligus berjalan tadi baik ya menjawab, jalannya. iya, ya dokter. Sekaligus tadi menjawab Kak Triasti ya, yang bertanya tentang batuk, sering batuk Iya, kering dan berbulan-bulan ya iya, dokter ya. Mungkin iya betul. lebih hati-hati untuk pemilihan Iya, obat-obatnya, harus obat konsultasi ke batuknya. dokter dulu ya. Mm-mm, mm. Begitu ya Kak Triasti dan Kak Naila, semoga bisa membantu ya. Kemudian untuk selanjutnya Kak Afra. dokter. Sama-sama, Kakak. Terima Selanjutnya, kasih. ini sudah, Kak Tasya sudah. Dari Kak Tatswin Muntas, apakah tes atau parameter apa yang digunakan untuk diagnosa SS ini? Apakah anaprofil ataukah ada parameter yang lain? Ini silakan Dr. Rita dulu yang menanggapi, Dr. Oh iya, matur nuwun Mbak Yuli. Jadi untuk takwim mumtaz ini biasanya maaf perempuan ya, Kak, Kak ya. Iya, belum betul ya. tahu. Perempuan. Perempuan ya. Dan kasus ini sering menjadi kegalauan pasien ya kalau karena penegakan kadang cuma hanya baik klinis saja atau baik serologi saja baik Ada splitter suara ya. Oh ya. Oke, ya. Jadi untuk Kak Mumtaz ya, apakah dengan menggunakan lab anaprofil bisa mengetahui bahwa pasien itu SLE atau SS? Untuk jawabannya adalah satu, yang namanya pemeriksaan itu istilahnya adalah bersifat membantu. Jadi jangan hanya semata-mata ada pemeriksaan ini positif, kemudian lantas ditegakkan diagnosis seperti itu. Ya, jadi kita betul-betul mensinkronkan apa sih yang dirasakan oleh pasien, apa yang dikeluhkan, saat ini menjadi masalah apa, kemudian barulah kita lakukan pemeriksaan laboratorium ya. Kemudian untuk anaprofil itu biasanya dikerjakan setelah kita melakukan anates, yang namanya anates yang apa ya? Jadi anates itu berfungsi sebagai pemeriksaan screening untuk autoimun. Ya, jadi metodenya juga bermacam-macam. Ada anates ELISA yang hanya menunjukkan angka saja biasanya. Kemudian ada juga immunofluorescence yang menunjukkan spektrum daripada macam-macam inti sel dan yang lebih bisa menunjukkan kira-kira arahnya kemana. Sedangkan untuk anaprofil itu biasanya anaprofil itu nanti akan berisi atau memaparkan hasil pemeriksaan autoantibody yang ada pada tubuh pasien. Sehingga ada beberapa jenis autoantibody tersendiri yang biasa kita gunakan untuk membantu penegakan diagnosis. Misalkan kalau SLE itu dia dominan pada anti-RNP, anti-SM ya, kemudian ada anti-histon ya, kemudian ada dsDNA. Sedangkan kalau untuk Sjögren biasanya yang kuat itu adalah anti-Ro dan anti-La, yaitu SSA dan SSB ya. Kemudian di situ kan ada juga tuh yang positif tapi ada di dalam kurung ya. Jadi itu istilahnya adalah borderline. Jadi kalau borderline itu udah pada heboh gitu, ketakutan gitu. Padahal kalau borderline itu biasanya bisa dikatakan sebagai negatif. Kemudian juga kadang-kadang nilainya kan ada yang positif 1, 2, 3 ya, di mana kadar yang positif 3 itu memang menunjukkan kadar autoantibody yang menunjukkan derajat jumlah ya. Sehingga nanti kalau banyak tuh jumlahnya positif 3 itu nanti suatu saat tertentu pasien ingin tahu gitu, udah turun belum ya dok autoantibody saya gitu. Padahal biasanya anaprofil itu kita lakukan di awal untuk bisa mengetahui penyakit, bukan untuk mengukur ya. Kecuali dsDNA bisa digunakan sebagai parameter ukuran aktivitas penyakit pada pasien lupus. Namun kalau untuk yang lain-lain, sebaiknya memang kami sarankan tidak perlu diulang. Yang penting kita tetap menjaga agar badan atau tubuh kita dalam kondisi stabil dan selalu berkonsultasi dengan dokter yang menangani. Jadi bisa kelihatan tuh Pak di situ kalau profil itu untuk SS itu biasanya SSA, SSB. Tapi harus ada keluhan yang lain ya. Kemudian kita cari
apa saja problemnya ya. Kalau SLE biasanya ada yang lebih spesifik ya seperti itu. Jadi menurut saya anaprofil cukup membantu kesimpulannya. Makasih Mbak Yuli. Ya, Kak terima kasih Mumtaz. Dr. Lita. Ya, Kak Mumtaz Dr. mudah-mudahan puas ya. Iya, Dr. Singgih mungkin ada tambahan, mungkin ada parameter Ya, saya yang kira lain. sudah sangat lengkap. Mungkin saya menambahkan, nanti jangan setelah ikut ini webinar ini terus nggak ngapa-ngapain, udah aku cek aja anatesku gitu ya, Dokter Lita ya, kadang-kadang itu Iya, anates, atau ada juga langsung anaprofile. Tadi Dokter Lita iya, sudah ingatkan ya, langsung aja. anates Iya. dulu baru anaprofile. Ya, jadi kita pakai urut-urutan ya. Nanti kalau kita sehat, tahu-tahu labnya positif, kita juga bingung. Nah, itu ya sering Ya, itu. nah itu terus ini harus diobati apa, Iya, gimana betul. gitu ya. Jadi saya harap Bapak Ibu semua tidak ini ya, tidak keburu apa tuh parno ya. Jadi memang kesadaran awareness atau kewaspadaan itu baik. Nah, kalau kita takut gitu, kita konsultasi sama dokter ya, terutama dokter spesialis penyakit dalam, bisa yang umum ya, bisa yang reumatologi, bisa juga alergi imunologi. Kami sama-sama pegang autoimun ya. Jadi memang kalau kayak Sjogren ini memang penyakit yang sistemik. Dokter mata pun sekarang juga ingat bahwa ada pasien kemungkinan Sjogren pasti akan dikonsulkan ke penyakit dalam ya. Jadi saya ulang lagi, nanti jangan ayo kita ke lab aja terus screening, periksa ANA dan ANA profile seperti itu. Jangan ya, nanti Anda yang rugi, kasih keluar uang, habis itu rugi kedua adalah stres. Ya itu mungkin bisa lebih bahaya itu, nanti nggak mau makan, nggak mau apa begitu. Itu saya mengingatkan itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Singgih. Jadi karena untuk penegakan diagnosa juga perlu ada gejala juga ya dokter ya. Jadi tidak Ya hanya betul. dari lab aja. Lab Jadi silakan aja. ke dokter Ya, masing-masing ya ada untuk keluhan-keluhannya penegakan apa. diagnosanya. Oke, Ya. terima kasih dokter. Selanjutnya Kak Alfred. Belum. Ya, ini dari Kak Putri, Yogyakarta. Selamat sore dokter, izin bertanya. Saya terdiagnosa FS sejak 4 bulan yang lalu dengan hasil tes Kramernya 2 dan 7. Hasil biopsi sialadenosis dan ANA IF positif. Saat ini keluhannya adalah mata, kulit, mulut kering. Ada nyeri sendi otot dan ada miositis di bahu selama 4 bulan dengan terapi politik dan MP serta vitamin D 1000 IU. Periksa mandiri kadar vitamin D dengan hasil 26. Selama 4 bulan belum ada perubahan, dan apakah memang akan ada perbaikan setelah beberapa lama atau bagaimana ya dokter? Ini baru ya, newcomer dokter. Silakan mungkin dokter Singgih menanggapi dulu. Baik, terima kasih. Jadi ini memang sepertinya sudah tegak ya, sudah sampai di biopsi juga, ada thermal testnya, itu 2 dan 7, yang salah satu yang paling, berarti 1 yang kurang ya, nggak tahu mata kiri atau mata kanan itu ya. Kemudian mata, kulit, mulut kering, tapi ada sendi-sendi, otot, jadi memang kayaknya sudah sistemik. Tapi saya tidak mengerti miositis di bahu, tahunnya ini dari lab atau dari biopsi mungkin. Nanti kalau ada yang bertanya, ada nggak ya? Ya, Itu jadi dokter, ya kok tahu miositis gimana ceritanya? iya saya Putri dokter. Jadi Ye. keluhan itu ada bengkak di area mandibula, kemudian di biopsi akhirnya ketemu sialadenosis. Kemudian saya dirujuk ke THT, kemudian dari THT minta untuk CT scan. Akhirnya dari hasil scan itu juga tampak ada bengkak-bengkak gitu dokter. Jadi memang di bahu saya itu ada bengkak-bengkak, cuma saya kira cuma karena gemuk aja, tapi ternyata dari hasil CT scan itu ada pembengkakan otot seperti itu dokter. Oh ya, berarti dari CT scan ya. Ya, baik.
Jadi apa namanya? Saya kira kalau ditanya pasien bisa sembuh enggak gitu. Sebenarnya saya akan menjawab sembuh, tetapi bisa kambuh. Nah, itu istilah kedokterannya remisi. Remisi itu memang bisa sampai nggak minum obat, benar-benar nggak ada keluhan, bisa ya. Tapi biasanya misalnya kalau lupus, kita masih pasien, kita beri hidroksikloroquine, kayak gitu ya. Jadi, tetapi nanti bisa saja kambuh kalau kita terlalu capek, stres, dan lain sebagainya. Dan memang kalau Sjogren yang kering-kering ini kadang memang sulit ya. Nah, kalau imunosupresannya itu kita bisa pakai golongan siklosporin. Ya, kalau memang sudah sulit, kemudian karena Sjogren ini hubungannya dengan sel imun yang namanya sel B, ya itu kita bisa memakai obat yang mahal, ya biologic agent, yaitu namanya rituximab. Kalau mereknya nggak apa-apa ya saya bilang mereknya terlita. Cuma Ya, satu soalnya. silakan. Itu Maptera, tapi tidak jualan saya ya, tapi ini mahal sekali. Tapi artinya sebenarnya obat itu ada. Mungkin kalau mycophenolate mofetil mungkin masih off label ya, Dr. Lita, setahu saya loh ya. Iya, Kalau di saya guideline betul. belum ya. Belum ada. Tapi memang boleh dicobakan itu karena juga imunosupresan ya. Memang namanya autoimun, sel imunnya itu jadi berlebihan, mengeluarkan zat-zat keradangan yang namanya sitokin dan lain sebagainya, dan makanya ditekan ya. Jadi tadi untuk awal misalnya mata kering ya dikasih air mata buatan dan seterusnya, nanti lama-lama pakai obat-obat sampai imunosupresan ya. Salah satu yang paling mahal itu tadi rituximab ya. Harapan kita sih semuanya ya bisa sembuh atau remisi tadi itu, yang kering-kering berkurang, terus gejala linu-linu, nyeri-nyeri itu juga bisa berkurang. Jadi memang myositis juga bisa terjadi meskipun jarang pada Sjogren syndrome tadi ya, pada tadi Bu siapa tadi lupa saya, Bu Putri ya, Kak Bu Putri kan. Iya. Jadi seperti itu ya, jangan khawatir ya. Dokternya pasti akan berusaha untuk membuat Anda akan remisi gitu. Izin dokter, boleh bertanya lagi dokter? Untuk Monggo. yang Silakan, Mbak Putri. kadar vitamin D itu kan karena saya juga ikut grup-grup autoimun seperti itu, saya cek mandiri untuk kadar vitamin D saya, ternyata hasilnya 26. Kemudian dari dokter saya tetap menyarankan untuk konsumsi vitamin D dengan dosis perharinya 1000. Yang saya tanyakan apakah dengan dosis itu mencukupi, kemudian dengan kondisi saya ada bengkak-bengkak di otot itu, apakah memang sudah tepat dokter memberikan imunosupresan dan steroid seperti itu, dokter? Terima kasih, dokter. Ya, baik. Mungkin vitamin D-nya nanti gantian Dr. Lita ya. Saya jawab yang steroid yang terakhir tadi. Iya, biasanya memang kalau sudah sampai ada radang otot, myositis itu memang obat awalnya itu memang steroid biasanya. Dan kalau steroid itu gagal, kita kasih temannya steroid, yaitu yang imunosupresan atau DMARD juga kalau pada rheumatoid arthritis istilahnya itu. Jadi memang sudah tepat kalau menurut saya, tinggal nanti ngatur dosisnya bagaimana, naik turunnya bagaimana. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin kalau untuk vitamin D biar Dokter Lita. Monggo. Ya, terima kasih. Selamat sore Mbak Putri ya. Tinggal di Yogyakarta ya. Jadi kalau kita lihat tadi, maka Dokter Singgih memang peka sekali ya menanyakan tentang myositis ya. Myositis ini selain bisa diperiksa dengan yang tadi, mungkin bisa juga dilengkapi dengan pemeriksaan enzim kreatin kinase ya. Tapi memang belum di-cover sama BPJS sih gitu. Jadi enzim kreatin kinase ini biasanya kalau pada kasus-kasus myositis sih meningkat begitu. Kemudian obat-obatan yang sudah disebutkan Dokter Singgih tadi itu yang utama ya DMARD ya, kan memang
dalam hal ini untuk kasus-kasus SS yang berat itu rituximab memang belum di-cover oleh BPJS ya, seperti itu. Memang kan harganya mahal banget dan dan mestinya biasanya kalau sudah di negara lain itu bisa digunakan untuk kasus-kasus Sjogren terutama untuk lupus yang berat. Namun ya memang harus diperlukan pemantauan yang observasi yang sangat ketat seperti itu. Mengenai vitamin D itu adalah merupakan terapi komplementer ya, penunjang. Namun dalam hal ini artinya kalau Anda konsumsi vitamin D, saya udah 4 bulan tapi kok belum juga naik ya. Seperti itu, apakah memang harus seperti itu dan harus bagaimana begitu ya. Vitamin D itu sekarang vitamin D3 itu merupakan hormon ya, dan sekarang juga lagi marak dikatakan bahwa kalau ingin mencapai suatu remisi atau perbaikan kondisi sebaiknya dicapai jumlah yang sufisien atau jumlah yang cukup. Untuk penelitian saya sendiri saat ini saya memang meneliti hubungan antara kadar vitamin D3 dengan relapse atau beratnya sakit pada pasien-pasien psoriasis. Tapi mungkin sepertinya Dr. Singgih itu mempunyai penelitian kadar vitamin D3 pada pasien-pasien SLE dan kadar vitamin D3 pada pasien Sjogren ya kita anggap seperti umumnya ya sama dengan pasien-pasien autoimun yang lain. Karena Sjogren itu suatu systemic autoimmune disease, jadi Mbak Putri juga harus menjaga betul-betul kondisi badannya ya, tidak hanya sekedar kemudian memantau kadar vitamin D3 dan melupakan yang lain ya. Dalam artian vitamin D3 itu bukan satu-satunya faktor yang memang nanti akan mempengaruhi sukses tidaknya pengobatan, bukan itu. Gitu. Dia hanya merupakan salah satu unsur atau salah satu komponen yang memang membantu kestabilan daripada sistem imun. Tapi komponen-komponen yang lain itu banyak ya. Jadi saya tidak setuju kalau orang terlalu mendewa-dewakan sampai harus minum sekian sampai ada yang bilang tercapai 100 ya supaya Anda umur panjang dan sebagainya. Karena vitamin D3 itu juga diperlukan untuk sistem homeostasis mematikan sel tubuh yang sudah tua. Nah, itu kadang-kadang orang ini kalau terlalu banyak googling, kemudian ikut YouTubers maksud saya, itu memang kita harus betul-betul belajar lagi dan banyak membaca. Jadi apakah nanti yang 1000 ini tetap diminum? Diminum saja Mbak, nggak apa-apa gitu ya. Tapi harus diperbaiki yang lainnya gitu ya. Bagaimana dok kalau saya menaikkan yang 5.000 misalkan, sampai yang 5.000 bahkan ada anjuran yang 5.000 ini pun tidak boleh dikonsumsi setiap hari. Karena nanti akan ada mekanisme homeostasis atau keseimbangan dalam tubuhnya Mbak yang akan terganggu. Tadi kan saya bilang bahwa ada proses di mana sel-sel tua di dalam tubuh kita itu meninggal gitu ya. Jadi istilahnya harus dibuang di tempat sampah. Itu kadang bisa terganggu jika kadar vitamin D3 kita terlalu tinggi. Jadi nggak boleh terlalu berlebih-lebihan mengkonsumsi. Cukup Anda capai dalam batas kecukupan saja atau dalam batas kurang lebih naik sedikit di atas cukup masih bisa. Saya kira itu jawaban saya ya. Jadi banyak komponen, banyak kondisi yang harus diperhatikan ya gitu. Dan tetap semangat pesan saya ya gitu untuk Mbak Putri. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, Dan saya mungkin menambahkan Bu ya, Yuli. ya. Jadi setuju dengan Dr. Lita, jangan mendewakan vitamin D ya. Vitamin D itu memang membantu. Nah, itu yang mungkin saya setuju dengan Dr. Lita. Jadi jangan yang sampai kebingungan. Dan memang saya meneliti vitamin D pada lupus dan memang membantu memperbaiki. Jadi memang bukan yang utama. Waktu kita meneliti vitamin D itu kami juga tetap memberikan obat-obat lupusnya. Jadi tidak hanya vitamin D tok gitu Dr. Lita. Iya, Penelitian S3 saya itu. banget.
Karena banyak Terus orang yang berpendapat seperti menambahkan itu, kemudian melepas yang lain, itu yang fatal gitu. Kalau iya dokter Sigi pada betul. lupus, saya pada psoriasis dok, itu Nah, penelitian itu saya. sama kan obatnya masih. Sama Dan saya masih sekarang pakai. vitamin D-nya supaya nggak terlalu tinggi, kami sekarang mencoba memakai ditambah dengan kurkumin dan piperin namanya di Ya itu betul herbal. ya Dan Pak. sepertinya ini Iya, menjanjikan juga, tapi ya masih dalam penelitian. Tambahan iya, saya iya. demikian. Terima kasih. Ya, Monggo terima Bu kasih Lili. dokter. Ya, semoga teman-teman sore hari ini ada sedikit selipan tentang vitamin D, tapi saya kira ini sangat penting ya dokter, karena masih banyak di luar sana anggapan-anggapan yang keliru tentang vitamin D. Semakin tinggi vitamin D, semakin bagus kondisi. Padahal kalau terlalu over juga akan menjadi racun juga ya dokter ya. Iya betul. Dan kemudian untuk Kak Putri ini kan kalau saya tadi melihat mungkin karena masih baru juga ya dokter, masih 4 bulan ya kalau nggak salah Kak Putri. Dan tentunya untuk respon obat juga mungkin perlu waktu juga ya dokter untuk sampai ke goals yang ingin dicapai ya. Jadi Iya, betul. selain tetap mengikuti Ya, betul. program dari dokternya juga mungkin Kak Putri harap apa namanya ya, bersabar ya dokter ya, karena memang membutuhkan untuk obat membutuhkan cara kerja dan waktunya juga tidak bisa instan seperti mungkin obat flu atau mungkin obat sakit analgesik yang lain gitu ya dokter. Betul. Baik, selanjutnya Kak Ahmad, ada lagi? Masih ada yang mau bertanya? Kalau ini tadi sekali terus dari Kak Jovi tadi yang juga menanyakan apakah kalau misalnya penyintas soldier itu harus minum obat setiap hari seumur hidup, karena apakah kekeringan ini akan berlanjut terus seumur hidup? Apakah boleh kena sinar matahari? Tadi yang untuk apakah seumur hidup atau tidak sudah dijawab dokter Singgih, ada namanya remisi dan ada kriterianya sendiri yang tadi sudah disebutkan dokter Singgih, dan mungkin karena agak jelimet kriteria remisinya mungkin untuk awam agak susah, pasrahkan saja ke DPL-nya. Yang penting sebagai pasien kita harus melaporkan gejala yang kita alami, kemudian apa namanya perkembangan yang kita alami, nanti biar DPL yang menilai apakah ini sudah masuk remisi atau belum. Kalau mungkin untuk penyintas SS apakah boleh kena sinar matahari dokter? Mungkin dokter Singgi bisa menjawab. Ya, baik. Kalau sampai sekarang itu kalau untuk SS ya nggak berhubungan dengan sinar ultraviolet, tapi kalau lupus memang iya. Nah, jadi kalau misalnya ternyata ini SS-nya adalah sekunder, yaitu dia lupus, terus dia punya secondary Sjogren syndrome, lah ya lupusnya itu yang nggak boleh kena sinar matahari kayak gitu. Tapi kalau dia primary Sjogren syndrome, dipastikan bahwa dia tidak kena lupus, ya nggak masalah. Kan juga misalnya ada pasien RA terus dia juga kena Sjogren, nah itu kan nggak masalah dia kena UV light sinar matahari. Itu sih dari saya. Terima kasih. Ya, sudah sangat jelas ya Kak Jovi, semoga membantu. Untuk yang masa seumur hidup atau belumnya itu nanti kalau misalnya masih kurang puas, dokter Lita mungkin bisa menjelaskan sekali lagi dokter Lita, apakah kekeringan ini akan berlangsung seumur hidup atau bagaimana? Nah, balik lagi ya. Jadi kita kembali pada basic daripada penyakit autoimun disease pada umumnya. Jadi kita harus perhatikan pencetus seperti misalkan trigger infeksi, kemudian trigger stres, kurang istirahat, makanan yang kurang sehat, itu semua masih bisa menjadi salah satu faktor yang harus atau yang bisa diperbaiki. Itu kan tidak mungkin tidak ada trigger, ya selalu ada trigger atau ada pencetus, sehingga tidak ada yang istilah namanya minum obat seumur hidup. Mari kita perbaiki, kita cari trigger itu, kita atasi ya. Jadi kita tidak terlalu banyak bergantung pada obat-obatan imunosupresan ya, walaupun memang kadang obat-obat tersebut kita perlukan dalam batas atau porsi yang wajar ya. Karena setiap obat saya ingatkan selalu ada efek samping ya. Dan kemudian dari setiap pasien itu harus memperhatikan kondisi badannya sendiri yang tidak sama dengan kondisi badannya orang lain ya. Mengapa yang temanku pakai ini kok bisa langsung bagus, saya pakai ini kok 4 bulan lama banget, padahal sama-sama minum vitamin, sama-sama udah begini. Jadi kondisi satu orang dengan orang yang lain tuh selalu tidak sama. Jadi itu yang namanya dokter itu akan tailoring, akan menyesuaikan, menyusun obat per individu. Jadi obatnya itu nggak akan sama satu dengan yang lain ya. Dan jangan pernah berpikir aku akan minum obat seumur hidup. Tidak. Jadi
Kalau memang bisa remisi, kenapa enggak? Jadi harus dicari triggernya apa gitu ya. Jadi ada fokus-fokus infeksi tersembunyi, ada stres-stres tersembunyi ya, di mana keinginan badannya itu yang memang harus dituruti seperti itu ya. Jadi jangan bermindset yang negatif dulu gitu. Karena sebetulnya yang remisi itu banyak ya, yang low disease activity juga banyak. Saya kira itu gitu. Demikian Mbak Yuli. Ya, terima kasih sangat jelas sekali dokter. Ya, Mbak Mudah-mudahan Yuli, bisa. boleh saya tambah ya? Oh ya, monggo dokter. Tentang sinar tadi itu sebenarnya bukan sinar matahari kayak lupus terus flare gitu. Tapi saya lupa ya, untuk mata itu memang kalau kena sinar apapun sinar itu ya nanti tambah kering. Apalagi kalau sudah pasien kena kornea, keratitis, itu nanti silau ya kalau kena sinar, jadi akan memperberat apa namanya mata keringnya, sehingga perlu pakai tetes mata yang lebih sering, pakai kacamata pelindung ya. Jadi itu fokusnya di situ. Dan juga kalau matahari panas jadi kering semua ya, akhirnya tubuh kita juga kering, matanya iya, mulutnya iya, kemudian kulitnya juga iya. Nah itu, tapi jadi beda konteks dengan lupus yang ultraviolet itu yang memang akan bisa jadi flare lupusnya. Itu. Makasih supaya nggak salah paham tadi. Ya, terima kasih dokter. Tadi ada juga pertanyaan dari Kak Nindya, tapi kurang lebih ya putrinya yang sakit ya, tapi kurang lebih sama jawabannya dengan dokter Lita tadi dan dokter Singgih, bahwa kekeringan mata sudah pakai obat tetes mata buatan, kemudian yang kataraknya sudah pastinya sudah sudah diterapi juga oleh dokter ya Kak Nindya. Atau Kak Nindya mau bertanya secara langsung? Kak Nindya, apakah mau bertanya secara langsung? Mungkin kurang puas dengan tadi ada beberapa kasus yang sudah kita bahas di sini. Oh iya, saya ingin bertanya dok, maaf dari Makassar dok. Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ini dok, saya mau menanyakan, apakah pengobatan SLE dengan sindrom Sjögren itu sama atau beda pengobatannya dok? Sama. Yang pertanyaan kedua, apakah apakah obat-obatannya tersebut itu memang berbeda sekian berbeda pengobatannya atau memang sama jenisnya yang diminum itu dok? Menambahkan sedikit, ini kasusnya putri beliau SLE dengan SS ya Kak ya? Iya Mbak Yul. Ya, monggo dokter Lita mungkin bisa menanggapi dulu. Ya, Assalamualaikum Bu Nidya dari Makassar. Terima kasih banyak ya. Jadi pada pasien SLE kadang bisa terdapat gejala yang memang SS, ada juga yang tidak Bu, begitu. Jadi memang walaupun obatnya sama, namun tidak selalu kedua entitas atau kedua kondisi ini ada dalam satu pasien. Seperti itu. Namun istilahnya kami ini juga tidak berani misalkan Sjögren aja kok gitu. Kami juga tidak berani bilang seperti itu karena pada Sjögren pun juga ada yang berat gitu. Jadi dan ada juga yang bersifat secara sistemik setelah kita observasi, kenapa ya kok kurang bagus ya. Umurnya udah 60 tahun tapi kok sepertinya batuk tidak kunjung selesai, mata juga kering terus ya. Kemudian artritis ya, kemudian ada gejala nefritis juga kadang-kadang ya. Jadi seperti sistemik betul, kita istilahkan seperti beratnya hampir sama dengan SLE. Namun setelah kita cek berulang kali, ternyata memang betul-betul Sjögren gitu, dan bukan SLE gitu. Jadi ada juga yang SLE, namun hanya ada gejala kekeringan mata misalkan ya. Kemudian setelah dicek ternyata panel SLE-nya misalkan RNP positif, SM positif, tapi juga ada anti-SSA positif dan kadang-kadang anti-SSB-nya negatif. Jadi bisa seperti itu Bu. Jadi tergantung dari keluhannya pasien seperti itu. Obatnya ya hampir sama ya. Jadi obatnya SLE juga merupakan obat dari Sjögren. Cuman kalau misalkan ada mata kering biasanya kita tambahkan obat dari dokter mata gitu ya. Kemudian
kita atasi juga mulut yang kering tersebut. Intinya Sjogren tersebut tidak boleh memberat, dan untuk tidak memberat ya kita kendalikan juga lupusnya ya, karena itu satu kita tidak bisa bilang overlap, dibilang overlap juga itu jadi seperti satu paket gitu ya, dalam tubuhnya pasien jadi satu gitu. Seperti itu sementara penjelasan saya. Mungkin kalau ada tambahan dari Dokter Singgih silakan, Dok. Dokter Singgih mau menambahkan? Iya, tadi saya kira juga memang kalau yang secondary second syndrome, Sjogren syndrome, ya kalau dry eye-nya kan tadi kita sudah tahu obat-obatnya, tapi kalau sistemiknya ya saya kira seperti Dr. Lita tadi ya umumnya akan ngikutin dari lupusnya itu. Kami belum lama ini dapat primary Sjogren syndrome, dia kena saraf, jadi agak sulit berjalan, jadi mau lumpuh, terus kena interstitial lung disease, parunya ada terkena juga ya, jadi bisa cukup berat. Tapi kasus seperti ini memang jarang ya, tapi bisa diobati ya. Jadi jangan khawatir. Nanti setelah ikut webinar ini jadi takut semua ya. Jadi yang aneh-aneh itu pokoknya jarang wis ya. Cuma kita memberitahu ini supaya kita juga tidak terlalu yang nyantai banget. Kadang pasien macam-macam ya, Dokter Lita ya. Ada yang sangat serius sampai stres, ada yang sangat cuek sekali. Ya, itu tambahan saya. Itu aja Dokter Bu Yuli. Ya, terima kasih. Kak Nintya sudah cukup ya? Satu lagi Mbak Yul. Oh ya, gimana? Untuk Dokter Lita saya mau bertanya. Anak saya dulu itu mengkonsumsi pertama kali vitamin D itu sekitar 8 bulan tuh 1000 IU dari dokter hematologinya. Selebihnya ke sini selama kurang lebih 1 tahun itu naik dosisnya Dok 5000 IU. Yang ingin saya tanyakan apakah memang perlukah anak saya itu untuk dites kadar vitamin D-nya Dok, begitu? Ya, Bu Nidia, jadi satu yang perlu dicatat bahwa pemeriksaan kadar vitamin D di laboratorium itu juga nggak murah, itu ya. Satu juga nggak murah, jadi lumayan ya harganya gitu. Jadi kemudian sebetulnya dari kita sih lebih menekankan pada kondisi badan secara keseluruhan, nyaman atau tidak ya, karena kita tadi tahu bahwa itu adalah merupakan terapi komplement ya, penunjang. Sama dengan konsumsi kalsium vitamin atau konsumsi kalsium sebagai konsumsi wajib atau yang rutin dikonsumsi untuk menjaga kesehatan tulang pada umumnya. Sebagaimana juga hal itu pada vitamin D3 gitu. Seingat saya dulu waktu belum jadi trending itu kita tidak ada yang membahas hal tersebut. Setelah penelitiannya menjadi semakin intensif, maka itu menjadi semacam komoditi. Jadi dalam artian kalau memang masih tidak sufisien atau belum normal atau masih belum cukup, tidak ada salahnya DPL itu biasanya menaikkan gitu. Dalam artian nanti kalau sudah bisa tercapai kadar yang cukup, itu akan dipertahankan. Namun apakah harus rutin kadar vitamin D3? Yaitu sesuai dengan kemampuan pasien ya. Kalau memang mengkonsumsi rutin, mau mengecek ya silakan, enggak apa-apa gitu ya. Namun yang terlebih lagi yang harus dirasakan oleh pasien itu bagaimana sih alarm yang ada pada tubuhnya itu gitu. Apakah badannya sudah merasa enak atau bagaimana, itu saya kira yang harus diperhatikan ya. Khususnya kalau pada pasien SLE dengan SS, di mana SS-nya merupakan SS yang sekunder, maka utama kita Ibu harus lebih concern pada gejala-gejala lupus ya yang menyertai dan sering berdiskusi atau berkomunikasi dengan DPL. Saya kira itu Bu Nidia. Oh iya Dok, terima kasih penjelasannya Dok. Ya, terima sama-sama kasih Bu. Dokter. Ada satu pertanyaan dari Dokter Andreas Agung. Bagaimana strategi surveillance atau deteksi dini progresivitas Sjogren ini menjadi suatu limfoma? Mohon asupannya Dokter. Dokter Lita mau menjawab lebih dulu? Oke. Jadi kalau kita lihat memang potensinya Sjogren ini
pada beberapa literatur itu dikatakan bisa terkait ya dengan kondisi yang dinamakan limfoma ya. Namun tidak semuanya seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke basic dasar pemahaman penyakit autoimun ya, seperti itu. Kita harus mengendalikan banyak faktor terkait aspek kehidupan ya, misalkan istirahat ya, healthy lifestyle termasuk makanan ya, ketenangan pikiran ya, kemudian sharing, kebersamaan dalam komunitas ya. Kebersamaan dalam komunitas saling bentukan pikiran itu tidak menjadikan seseorang itu kemudian menjadi lebih panik dan lebih stres, kemudian membandingkan diri dengan orang lain, tapi untuk menciptakan rasa syukur ya, seperti itu. Kemungkinan untuk bisa berkembang menuju ke arah sana itu banyak juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Faktor genetik itu yang dimaksudkan apakah ada di dalam keluarga yang memang barangkali ada mempunyai potensi atau bakat untuk menjadi karsinoma. Jadi genetik itu dalam terjadinya suatu keganasan itu sangat penting. Ya, jadi kalau ada keluarga kita yang menderita atau yang mempunyai genetik cancer, maka kita harus lebih berhati-hati menjaga kehidupan kita dari segala macam aspek. Kemudian kita lihat bagaimana deteksi dini untuk menjadi limfoma itu sebetulnya kita tidak bisa melakukan pemeriksaan atau screening secara awal ya, begitu. Biasanya salah satu pemeriksaan biopsi itu juga sudah menunjukkan yang dipakai untuk menegakkan diagnosis ya tadi biopsi itu. Namun perubahan-perubahan sel itu kan biasanya berjalan dalam jangka waktu yang sangat lama ya, dalam jangka waktu yang sangat lama, di mana kita tidak bisa memprediksi kapan orang ini akan jatuh ke sana. Jadi saya kira kita masih agak sulit seperti itu. Yang bisa kita praktekkan hanya kita menjaga apabila ada keluarga yang memang punya ke sana, kita bisa periksa pasien secara reguler ya. Kemudian mungkin melihat parameter-parameter malignansi. Karena kadang-kadang limfoma pun juga diperiksa yang parameter seperti CEA juga tidak bisa, Dok, seperti itu. Saya kira itu Dokter Andreas ya mungkin ya. Seperti itu. Jadi kita harus lihat yang lain gitu. Atau kita bisa yang paling sensitif sih biasanya dengan biopsi ya. Cuman mungkin barangkali nanti Dr. Singgi bisa menambahkan mungkin ada parameter dari segi pemeriksaan darah yang barangkali bisa digunakan untuk mendeteksi hal tersebut. Saya kira itu jawaban saya sementara, Mbak Yuli. Dr. Singgi mau menambahkan? Iya, baik. Jadi memang kami di Malang juga berencana, Dokter Adi berencana nanti ada pasien yang B-cell lymphoma, terus kita cek apakah dia Sjogren gitu. Cuma memang ini forumnya mungkin forum awam ya saya. Jadi mungkin saya bahwa kemungkinan untuk limfoma itu kecil ya, mungkin kurang dari 5% dan itu jarang. Kalau saya kira memang patogenesisnya seperti dikatakan Dr. Lita tadi, jadi memang faktor genetik besar ya. Tapi kalau yang praktisnya itu dikatakan kalau apa namanya pembesaran kelenjar-kelenjar saliva termasuk apa namanya parotis, terus kemudian ada kelenjar di leher. Nah, jadi mungkin kita juga kalau ada apa Sjogren coba kita di sini di ini ya parotis, kelenjar parotis. Parotis itu apa? Kelenjar air liur yang paling besar ya. Terus kemudian di sini ada nggak kita raba kelenjar. Jadi umumnya di situ. Jadi kalau ada kelenjar ya kita mungkin kalau perlu biopsi, tapi nggak usah parno ya. Kalau kelenjar saja juga nggak apa-apa juga sih. Ya, terus kemudian tadi ada anti-Ro, anti-SSA itu juga. Kemudian ada Raynaud, itu juga risk factor, ya. Kemudian rheumatoid factor. Jadi pada Sjogren itu imun selnya, terutama sel B berpengaruh ya. Nah, di sel B-nya juga produksi rheumatoid factor. Jadi memang biasanya kan kita cek juga rheumatoid factor pada Sjogren ya. Jadi itu bisa aja dia positif ya. Jadi kalau mungkin Dokter Andreas ada di mana ya? Di Jogja, Semarang atau di Surabaya ya, Dok.
Surabaya. Ya nanti biar kontak Dokter Lita kalau mau penelitian. Itu komplemennya juga diperiksa. Jadi nanti kok risk factor-nya banyak, ada kemungkinannya itu tinggi ya. Tapi mungkin kita nggak usah terlalu parno. Tapi memang kalau ada pembesaran kelenjar, terus limfadenopati, nah kita mungkin baru periksa yang lain-lain yang saya sebutkan itu. Mungkin demikian dari saya, teman saya, Bu Willy. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Satu pertanyaan lagi, ini dari Kak Sylvia Hamdani. Beliau ini SS dengan SLE, kemudian beberapa bulan ini mata kanan sering bengkak, sehingga hampir menutup, kadang membaik sebentar, kemudian lebih sering bengkak lagi, dan diperhatikan sepertinya bukan dari otot, tapi memang bengkak dan berat rasanya. Apakah ini mengarah kepada myasthenia gravis? Dokter Singgi mungkin bisa menanggapi. Bagaimana? Tadi matanya kena bengkak ya? SS dan SLE beberapa bulan ini mata kanannya sering bengkak, hampir menutup, terus kadang membaik sebentar, tapi lebih sering bengkak dan menutup lagi. Nah ini beliau merasa ini bukan dari otot. Apakah ini mengarah ke myasthenia gravis? Oke, baik. Kalau myasthenia gravis biasanya nggak bengkak sih, cuma lemes saja nanti menutup gini sendiri kayak orang ngantuk. Tapi cuma satu. Tapi nanti kalau udah lama ya bisa 2 dan biasanya itu nggak bengkak. Ini menarik ya, bengkaknya cuma sendirian. Iya betul dok. Saya punya pasien itu ada bengkaknya ganti-ganti, kadang kanan, kiri gitu, terus di mana lagi bengkak gitu. Ternyata kita scan itu memang ada trombosis di belakang itu, pembuluh darahnya, ya ada venanya trombosis dan sebagainya, ada APS-nya. Jadi itu kalau berulang mungkin ke DPL-nya aja untuk kemungkinan hal itu. Kalau bengkak dua-duanya dan nggak hilang itu kadang misalnya kena ginjal ya, Dokter Lita udah kena ginjal kan, mukanya jadi kayak puffy face gimana ya, bengkak termasuk ininya juga bisa. Bisa juga misalnya alergi obat yang namanya angioedema. Itu juga bisa juga, tapi ini kayaknya kalau konsisten kanan mungkin ya, tapi bisa ya, alergi itu kalau sudah di situ aja itu juga bisa saja ya, jadi masih ada banyak kemungkinan. Tapi kalau myasthenia gravis itu tidak ya, itu mungkin dari saya. Tapi orang lupus bisa kena myasthenia, bisa ya, saya punya satu pasien yang seperti itu, udah lupus dia kena myasthenia. Izin Ini dok, jadi memang bengkaknya itu puffy ya, jadi memang dia bengkak terus menutup gitu ya, jadi sering banget ya menutup gitu, jadi jelek banget kelihatannya dok. Dan dokter saya, DPL saya bilang harus ke ke syaraf, tapi saya kebetulan belum sempat karena ganti kartu BPJS dan lain sebagainya, jadi saya pikir mau ke dokter syaraf yang biasa gitu ya, nggak BPJS, cuman belum sempat juga. Cuma saya pikir perlu nggak ya dok kalau memang bengkak, jadi bukan bengkaknya atas bawah, cuman memang konsisten yang kanan. Kalau ginjal C3 C4 tuh bagus dok, jadi maksudnya pokoknya pemeriksaan ginjal tuh bagus gitu, yang dari darah itu bagus gitu, jadi mungkin bukan ginjal juga. Kalau obat kayaknya bukan juga sih dok. Kalau ginjal itu ngelihatnya dari urin ya, bukan C3 C4 ya. Oh iya, apa itu ya dok? Urin sama urinnya yang protein, ada darah merahnya, darah putih itu ya, jadi bukan C3 C4. Tapi kalau mau melihat bahwa oh ini ginjalnya ini lagi aktif, kita akan periksa C3 C4 memang. Kalau ginjal sih seperti itu ya. Terus kalau udah berat, urin kreatininnya naik gitu. Nah ya, kreatinin bagus dok, kreatinin bagus ya, pokoknya yang dari pemeriksaan darah. Ureum kreatinin itu kalau sudah naik berarti Anda sudah terlambat. Jadi kita lihatnya dari kencing ya, jangan ureum kreatinin. Ya itu biasanya gitu. Jadi kencingnya lupa kita. Ya tapi memang tadi saya sudah bilang kalau ginjal itu biasanya bengkaknya kiri kanan. Ya terus ini Anda bengkaknya kelopak atas sama kelopak bawah ya. Iya, tapi lebih dominan yang atas sih. Ya, tapi kalau menurut saya Sjogren itu nggak bengkak ya. Myasthenia gravis itu nggak bengkak. Ya, jadi lemas, ototnya itu lemas karena sarafnya nggak bisa melintasi otot. Kamu
bergerak kamu, buka matamu. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena si saraf ngomong nggak didengerin sama si ototnya, karena kupingnya udah hilang, dirusak sama autoantibody gitu ceritanya. Jadi akhirnya lemas. Jadi masih ada kemungkinan suatu trombosis. Tapi ya nggak salah juga kalau Anda mau ke saraf, ya monggo aja. Mungkin Dr. Lita bisa menambahkan. Terima kasih dokter. Dokter Lita, apa ada tambahan? Iya, saya ada pengalaman seperti ini. Jadi satu pasien tersebut juga bengkak hilang timbul pada satu mata. Saya setuju dengan Dokter Cindy, bukan miastenia ya Bu ya. Kemudian juga biasanya ini terkait dengan aktivitas penyakit dari lupusnya gitu. Saya lebih condong barangkali memeriksakan ke DPL, mengecek apakah ada trombosis pada area-area pembuluh darah yang ada di kepala ya, seperti itu. Kemungkinan apakah ada antifosfolipid sindrom dan sebagainya ya. Kalau memang merasa bahwa itu bukan dari bukan dari lokal mata ya. Kemudian juga memeriksa mungkin barangkali ada kepekaan atau sensitivitas seperti mungkin ada riwayat alergi terhadap satu hal tertentu, satu zat atau satu makanan, dan harus diperhatikan dengan baik. Kapan kira-kira bengkaknya itu timbul ya? Kalau memang dia hilang timbul itu kan bisa ingat-ingat apakah pada saat lelah atau konsumsi makanan tertentu ya, seperti itu. Ya, selain satu tadi faktor trombosis, pemeriksaan darah, Anda bisa cek juga saraf, kami sarankan. Yang kedua, kemudian membuat catatan kapan waktu kira-kira dia flare atau kambuh. Yang ketiga, apakah ada hubungannya alergi terhadap macam-macam, misalkan cuaca atau makanan dan sebagainya gitu. Kapan dia membaik, kapan dia kambuh. Saya kira itu saran dari saya. Baik dok. Terima kasih dokter. Semoga bisa membantu Kak Silviana ya. Baik teman-teman, diskusinya sudah. Masa kita harus mengakhiri karena jamnya sudah mendekati akhir acara. Sebelum kita memasuki kuis, kita foto dulu ya. Semoga penjelasan dari kedua DPR kita, Dr. Rita dan Dr. Singgih, membantu ya teman-teman. Kita foto dulu, silahkan Kak Akan untuk memulai sesi fotonya. Mau dibuka ya untuk videonya, kita foto dulu. Ya, Kak Akan. Terima kasih. Ini ada 3 slide. Satu, dua, tiga. Dua. Satu, dua, tiga. Ketiga. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih teman-teman. kasih. Ya, ini kita mulai acara kuisnya ya, kuisnya pakai Kahoot. Mungkin Kahoot kan? Kenapa? Kita mulai kuisnya ya. Dilan bisa minta tolong bantuannya ya. Mohon maaf, saya boleh izin live dulu, boleh ya? Oh iya, dokter. Terima kasih ya, dokter. Ibadah ya. Terima kasih, Dokter Lita. Maaf, saya duluin ya, Dokter Lita. Selamat bernyanyi. Iya, Pak Alfred. Selamat bernyanyi, dokter. Terima kasih banyak. Dan semua Terima kasih teman-teman sekali lagi. semua, terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Singgih sudah mendampingi. Silakan teman-teman untuk join di Kahoot. Linknya sudah dibagi ya? Linknya sudah dibagi di kolom chat.
https://code.in. Ya, tinggal diklik ya teman-teman. Kita tunggu pemainnya. Kita share juga di grup ya. Ya. Ada Kak Naila, Kak Jovi. Yuk, siapa lagi yang mau bermain? Kak Tresti, Kak Putri, Kak Andrew. Yuk, tambah lagi. Pertanyaan tidak susah. Yang tadi menyimak diskusi kita sore hari ini pasti bisa menjawab. Tersedia hadiah 2 pulsa 50.000 untuk 2 orang pemenang. Jawabannya yang benar dan yang paling cepat ya yang dinilai. Masih kita tunggu. Terima kasih Dr. Rita sudah mendampingi. Terima kasih waktunya Dr. Rita. Yuk, masih di angka 16 peserta. Link outnya sudah ada di chat ya teman-teman. Di grup ada? Di grup sudah ada. Di grup juga ada ya? Ya. 17 orang yang bermain. Masih mau nambah? Yang ada rekomendasinya. Langsung kita ada sinyal. Oke. Satu.
Masih ditunggu. Mari. Ada 2 orang pemenang yang akan mendapatkan pulsa 50.000. Sampai jam berapa ini ditunggunya? 5 menit lagi ya. Yuk, mari. Masih menunggu teman-teman lain yang bergabung. Jadi ini kuisnya belum dimulai ya teman-teman. Nanti ketika kita mulai start baru mulai ada tanya pertanyaan. Dua orang. Tunggu sebentar. Mari silakan bergabung. Pertanyaannya tidak susah-susah. Akan ada 5 pertanyaan. Bisa ngitung benih. Sudah ya? Kita mulai ya. Ya, 22 pemain yang akan bermain di game Kahoot kali ini. Siap? 1, 2, 3. Silakan. Benar atau salah? Sindroma Sjögren adalah penyakit autoimun yang ditandai dengan kerusakan kelenjar yang memproduksi air mata, air liur, kelenjar air keringat, dan kelenjar lendir vagina. Benar atau salah? Silakan dipilih. Ada yang 18 jawaban. Jawaban. Ya, 20 jawaban. Kita lihat. Pintar semua. Yeay. Pertanyaan kedua. Silakan. Yang pertama Dr. Andrew. Disusul oleh Kak Nursamsia. Ini pemenang kemarin ya. Dan Kak Febi Arvini. Ini pemenang kemarin. Yuk, semangat. Pertanyaan kedua. Silakan. Berikut ini penyakit rematik autoimun lain yang dapat menyertai sindroma Sjögren kecuali A. Ada A-nya ya. Artritis reumatoid, lupus erythematosus sistemik, skleroderma, atau multiple sclerosis. Silakan. 12 jawaban sudah masuk. 15 jawaban, 16, 17. Top. 17 jawaban. Mari kita lihat.
11 jawaban yang benar. Ya. Memimpin Kak Fatma. Berikut ini adalah yang termasuk gejala pada Sjögren syndrome adalah vagina kering, sering haus, mata sering berpasir. Semua benar. Silakan dipilih 19 jawaban, 20 jawaban. Ya, 20 yang menjawab. Pinter semua. Hore. Masih Kak Fatma yang memimpin. Next. Apa saja komplikasi yang bisa terjadi pada Sjögren syndrome? Gangguan memori, kerusakan kornea mata, gigi berlubang, semua benar. Ini ada di linknya yang kemarin kita bagi ya. Kalau sempat membaca pasti bisa menjawab. Ya, 14 orang yang benar. Selanjutnya, silakan. Kak Fatma masih memimpin ya. Silakan. Jika sindroma Sjögren dibiarkan jangka panjang tanpa diobati, bisa terjadi keganasan limfoma. Benar atau salah? 20 orang sudah memasukkan jawaban. Tadi sempat disinggung sedikit di akhir. orang menjawab. Ya, stop. 20 orang menjawab. Benar, yang benar 19 orang ya. Ya. Pemenangnya adalah Kak Fatma, disusul kemudian oleh Kak Tresti. Selamat buat Kak Fatma dan Kak Tresti yang mendapatkan giveaway pada sore hari ini. Dan tadi teman-teman yang menjawab sudah banyak yang benar, berarti artinya bahwa edukasi kita pada sore hari ini teman-teman bisa memahami. Dan harapannya kita semua makin mengetahui tentang penyakit Sjögren syndrome ini, seperti tadi yang disampaikan bahwa ada remisinya juga. Jadi jangan putus semangat, bahwa jangan takut kok ini harus berhidup dan sebagainya. Ada beberapa yang bisa teman-teman jadikan tips ya, seperti tadi Dr. Lita bilang. Awasi triggernya, mungkin ada trigger stres atau mungkin ada trigger-trigger yang lain. Teman-teman silakan mencoba untuk mencari tahu kondisi diri sendiri, karena satu orang dan lain orang bisa berbeda, triggernya bisa berbeda-beda. Nah, insya Allah kalau misalnya triggernya bisa diatasi, kita pun bisa mencapai remisi. Tentunya harus dengan tertib berobat, tertib kontrol, dan tertib evaluasi. Demikian kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih sekali atas kehadiran teman-teman semuanya. Semoga bisa membantu. Oh iya, masih ada ini ya. Masih ada maaf, masih ada pengumuman acara selanjutnya ya. Mohon maaf. Silakan Kak Afel. Ada pengumuman selanjutnya ya teman-teman. Ada acara tanggal berapa ya? Kita lihat aja pengumuman selanjutnya. Selanjutnya acaranya tanggal Nah ini bersama dengan Dr. Eva Musdalita, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Kita akan belajar membedakan gout atau asam urat.
Ini kalau misalnya di awam biasanya tumpang tindih, maksudnya pemahamannya sering keliru ya. Jadi mudah-mudahan dengan besok teman-teman mengikuti acara ini bisa lebih paham mana yang GOT, mana yang asam urat, membahas tuntas juga GOT artritis dan hiperurisemia. Ini banyak terjadi soalnya di lingkungan kita. Jadi jangan sedikit-sedikit kalau misalnya ada apa namanya nyeri, jangan-jangan asam urat atau benarkah sayuran hijau memicu asam urat. Nah, nanti kita bahas semuanya di sini bersama Dr. Eva Musdalita. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 28 Agustus, tanggal 28 Juli 2022, jam 15 sampai jam berapa? Jam? Nanti kita ini di grup aja ya. Nanti kita share lagi di grup ya. Ini announcement-nya soalnya baru tadi jadi siang. 4:30. Oh, jam 4:30 sampai jam ya sekitar ya sampai 10 maghrib, sekitar 1,5 jam kurang lebihnya teman-teman. Jadi belum dibuka ya linknya ya. Linknya belum ya. Oh, linknya sudah dibuka, jadi silakan bisa mulai mendaftar. Untuk announcement pastinya nanti kita share di grup ya, karena ini ada yang harus dirubah untuk tanggal dan jamnya. Demikian. Baik teman-teman, terima kasih sekali atas kehadirannya. Mohon maaf sekali kalau masih ada banyak kekurangan. Semoga dengan mengikuti acara pada sore hari ini, teman-teman semuanya sedikit banyak terbantu, menambah wawasan. Dan terutama juga terima kasih kepada Dr. Lita yang sudah sangat sabar mendampingi kita sore hari ini, kepada Dr. Sigeh yang sudah duluan izin karena ada acara. Terima kasih sekali atas ilmunya. Kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa mengisi link absen ya dan feedback ya teman-teman. Kepada pemenang kuis Kak Fatma dan Kak Telesi nanti bisa japri saya ya untuk dikonfirmasi hadiahnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dilan. Terima kasih. Sampai ini Dilan adalah seorang apa ya? Apa Dilan? Kamu apa Dilan? Apa ya? Apa ya? Ini yang membantu Reli untuk bikin kuis-kuis ya yang menarik. Terima kasih. Terima kasih Dok. Terima kasih Bu De. Terima kasih Om, Tante. Ya, sama-sama Dilan. Terima kasih.